Selamat datang di Wayang Transformation. Mentransformasikan bayangan wayang ke dalam bayangan kehidupan dan bayangan kehidupan ke dalam layar wayang. Hari ini saya jadi anak panti sama Cak Wiro. Vibe-nya kudu ganti, mau serius opening. Ya, sekarang Sekarang rotok piye kan. Oke, ini live record juga gitu. Si Cempolo nih, di Cempolo ya ini dodokan atau Cempolo yang digunakan dalam untuk dok. Ada yang bilang pelatuan juga dok pakai ini. Jadi jangan berpikir bahwa ini adalah mainan orang dewasa, bukan. Ini anak-anak juga boleh pegang. berarti yang di sini ada yang jual ya, nggak harus impor dari Jepang atau Singapura. Oh enggak harus enggak. Ini bisa dibeli di toko-toko arts and craft gitu. Atau toko-toko yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa gitu. Bisa, tidak perlu ke toko-toko dengan nama Cina seperti Aseng, Aliong dan Oke. teman-temannya itu. Bukan berarti Aseng dan Aliong itu jelek, enggak. Aseng dan Aliong itu kalau main bareng saya bagus. Oke, saya lagi jadi anak panti dulu ini sama Cak Wiro, kaosnya kembaran. Sebelum masuk ke konten wayang transformation, promo dulu. Jadi ini kaos dari Swara Katresnan. Yang teman-teman Swara Katresnan itu mencoba untuk menggali, ya kan, menggali sejarah, menggali kebudayaan, dengan Menggali spirit juga. menggali ideologi juga dengan cara-cara yang anak muda lah ya, anak muda zaman dulu dan anak muda zaman sekarang bisa nikmati bersama gitu. T-shirt ini bisa dilihat ada tulisannya Tan Ayun Amuktia Palapa. Di bawahnya dituliskan artinya gitu. Jadi bukan ini ya, untuk meluruskan bahwa bukan Gajah Mada tidak makan buah kelapa, bukan. Gajah Mada itu tidak akan beristirahat atau bersenang-senang. Ini diambil dari Pararaton, pangkalan ini ada di atasnya, kemudian di bawahnya ada penerjemahannya. Ini transliterasinya. Jadi kalau teman-teman mau ini bisa hubungin kami. Nanti kami hubungkan ke teman-teman Swara Katresnan untuk pesan seperti ini. Jadi terima kasih teman-teman Swara Katresnan untuk kaosnya. Burung-burung wis di apa jenenge? Sudah di endorse Di ya. endorse oleh Swara Katresnan. Oh iya. Terima kasih juga, ini sudah habis, sudah agak banyak. Serangkai kopi, Mas Evin and the gang, Mas Evin, Mas Haryo, Mas Otnil, dan teman-teman, terima kasih. Ini enak nih, Orange Bourbon. Ya, kalau ada rokok yang mau endorse juga nggak apa-apa. Ya, kebetulan yang punya Cak Wiro itu rokoknya warna merah yang berhubungan dengan bumbu dapur. Masalah selera kita nggak bisa paksakan. Cuma Iya, kalau, punya selera. kalau mau ikut nggak masalah. Nah, oke. Kembali ke konten wayang transformation setelah banyak iklan-iklan barusan. Tuh. Ya, kadang-kadang emang harus iklan gitu. Nah, kemarin kita udah bahas soal artefak. Wayang transformation. Tapi selain artefak itu kan kemarin ada Hana nonton ringgit gitu kan. Orang menonton ringgit gitu. Kalau Hana nonton ringgit itu berarti ada audio, ada visual, ada apa lagi tuh Cak yang bisa dibahas sebagai bagian dari hipnotis. Kalau hipnosis Sebenarnya panjang karena di artefak kemarin saya nggak tahu ini termasuk artefak atau enggak ya kawan-kawan ya. Ketika kita melihat sebuah ritual wayang, karena wayang itu kalau kita mengacu kepada sejarah dan itu juga terdokumentasi dengan baik di lempeng di apa itu? Oh, yang oke, yang Mataram kuno. Yang ini ya, yang Sigaligima wayang buat betul, yang betul. Macarita Bimaya Kumara. Betul. Nah, itu kan jadi panjang kita ceritanya. Ketika itu sebagai yang untuk yang itu ada sebuah persembahan kan di sana. Nah dan saya nggak tahu apakah tradisi ini juga masih ada sampai sekarang ataukah wayang itu tinggal kita main. Arti saya nggak tahu karena bukan pelaku seni wayang di sana, hanya senang mengamati dan bagaimana struktur wayang saya suka dan untuk diaplikasikan di banyak hal. Sesaji, Oke. itu termasuk artefak atau termasuk
apa ya istilahnya, bagian yang lain atau bukan sih? Bisa disebut artefak juga, tapi bisa juga pengalaman empiris juga bisa. Sebagai bagian induksi, audio mungkin saat melantunkan mantra gitu ya. Tapi visual dari wujud sajennya, kalau kemarin kita sempat bahas tadi ada pada indera kita melihat semua. Kalau saya melihat salah satu bagian dari sesaji itu ada dupa. Olfaktori itu penting untuk menjadi induksi. Maka dari itu kelanjutan bahwa hipnosis itu wayang, karena wayang itu hipnosis ya, sorry, Iya. jadi kembali. Ada sebuah struktur tatanan yang memang scene per scene-nya itu, kalau saya boleh sebut scene ya, atau sebut part per partnya, itu adalah bagian induksi. Iya. Kalau kita kemarin berbicara sendiri, artefak berdiri sendiri. Kalau kita berbicara ini adalah sebuah keutuhan Sebuah induksi, seni pertunjukan ya. seni pertunjukan, bahwa ketika sesaji itu sudah sebuah induksi bagaimana mencitrakan suasana ini untuk sang hyang. Kalau kita mengacu kepada sejarah yang tertulis tadi. Dari Sigale Gimawa yang buat hyang itu tadi ya. Ya. Iya, buat hyang itu kan memang bisa untuk hyang dalam artian dewa atau Tuhan gitu, tapi juga hyang dalam artian raja atau pemerintah tertinggi, itu sebagai sebuah persembahan pada yang lebih tinggi ya. Menarik ketika Jadi, itu. oke, kita sempitkan aja. Kalau sampai ke sana nanti kita jadi panjang, karena ada beberapa arti filosofis yang mungkin harus kita bahas di banyak sesi ya, di banyak sesi. Nah, yang menarik adalah ini nggak mungkin dong wayang itu akan berdiri tiba-tiba sudah. Kalau dulu pasti ada persembahan dulu. Oke, struktur berarti kita bedah dari struktur seni pertunjukannya. Betul. Struktur seni pertunjukannya itu kalau secara yang tua banget gitu ya, yang tua banget itu tradisinya seperti ini. Biasanya setelah gamelan dan wayang ditata, ya. Mungkin kalau kita bicara seni pertunjukan induksinya, bahkan sebelum gamelan ditata sudah menjadi sebuah induksi. Betul. Ya kan? Ketika gamelan datang, wayang datang tuh di beberapa tempat saya masih ngalami anak-anak kecil ngerubung wong toto gamelan, dan buat dalang-dalang proletar gitu seperti saya yang masih usung-usung sendiri yang kadang tidak tega kalau lihat yang usung-usung hanya kru gitu ya. Ya, anak-anak kecil yang melu ngerubung itu kadang-kadang menyenangkan tapi juga menyebalkan. Menyenangkannya saya senang ketika ada anak kecil tertarik dengan gamelan, terus tiba-tiba lagi ngangkat kempul atau ngangkat gong di dung ya. Menyebalkannya di situ gitu. Anak-anak adalah anak-anak. Ya, anak-anak dan buat saya nggak masalah dengan itu, walaupun kadang menyebalkan, tapi saya di sisi menyebalkannya itu sudah menjadi sebuah induksi bagi anak-anak itu untuk bahwa nanti malam akan ada pertunjukan wayang atau sebentar lagi akan ada pertunjukan wayang. Bahkan kalau saya boleh sebut, bahkan itu juga sudah merupakan induksi tersendiri untuk dalangnya, karena menurut tradisi yang dulu yang saya dengar pasti ada puasa dulu. Iya, jauh sebelum itu masih berpuasa, sebelum ya penyajian. Karena induksinya sebenarnya menjengkelkan kalau kita tahu strukturnya. Bagaimana wayang itu, kalau dulu saya nggak tahu, kalau sekarang sudah jadi industri ya. Jadi kadang-kadang kita perlu menarik ke belakang untuk melihat betapa induksinya. Berarti bukan wayang yang pop culture ya? Ya. Bukan pertunjukan wayang industri pop culture-nya. Nanti akan sampai ke sana, iya. Oke. Tapi paling tidak kita tahu dulu bagaimana ternyata struktur itu jauh sebelum pertunjukan itu sudah ada. Oh iya, tentu. Karena contohnya sebelum puasa, wis milih dino sih. Sebelum milih milih dino. Satu, kalau kita bicara sebelum puasa ya, sebelum puasa, berarti ketika deal tanggapan di mana dinone apa? Milih dino. Oke. Milih dino itu menjadi sebuah induksi, kemudian lakonnya apa? Betul. Ya ada yang memang yang didadak di tempat. Kalau dalang-dalang dulu kadang semoga Pak Dalang, semoga Bu Dalang gitu ya, semoga Ki Dalang, semoga Nyi Dalang yang memilih lakonnya. Ada beberapa masyarakat yang masih mempercayai seperti itu dan dadakan di tempat itu kan. Tapi banyak juga yang mempersiapkan
lakon oh sesuk malam Jemuah mayang ning daerah kono kae lakon iki Irawan Rabi apa lakon iki Baron Skender apa lakon iki apa Gatot Kaca Sraya. Artinya begini, saya nggak tahu kalau di masa lalu apakah ada hari-hari yang kemudian disiriki untuk melakukan wayang, karena perhitungannya adalah perhitungan Jawa. Oh iya, ada perhitungan seperti itu. Atau bulan-bulan yang tidak boleh ada wayang, misal, ya, nah, itu kan sebuah induksi tersendiri. Kalau saya melihatnya bahwa itu kalau kita bicara logis ya, kalau bicara kepercayaan, monggo saya kembalikan kepada teman-teman masing-masing gitu kan. Karena itu sebuah percaya tidak percaya atau memilih percaya dan memilih tidak percaya itu keputusan pribadi. Tapi kalau kita bicara itu sebagai sebuah enak atau ikat sebagai sebuah induksi dalang-dalang di masa lalu itu kan selalu digambarkan sebagai orang yang knowledge-nya Google lah kalau saya bilang gitu. Segala sesuatu dia tahu gitu. Sebagai seorang pencerita, sebagai seorang storyteller, dalang harus menguasai banyak hal. Nah, maka salah satu alasannya kenapa hari itu dipilih hari baik, hari buruk atau apa seperti itu tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan tata astronomi, klimatologi, dan itu sudah menjadi induksi. Ya. Kemudian pemilihan lakon menjadi induksi. Jadi induksi, betul. Kemudian proses dalam berpuasa itu induksi. Merenungkan, mungkin membuat sanggit gitu ya saat berpuasa itu. Nah, ya soal daya spiritualnya itu monggo kepercayaan masing-masing. Monggo yang bisa dan bisa menerjemahkan, bisa menambahkan di sini. Iya, bisa menambahkan. Mungkin mah bikin konten sendiri juga nggak masalah. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Mungkin malah kalau perlu kontak kita collab. Collab yang pakai P. Collab yang pakai C, pakai P. Collab. Yang pakai B dong, jangan yang pakai P. Jadi itu menarik ketika ini sebenarnya sudah mencitrakan suasana ketika ini loh, contohnya ya. Belencongnya saya mati. Terus nek saya mati kan nggak mungkin semua sudah ditabuh, nggak mungkin ya, masih hening bener-bener. Wong kang mengpuisi bener-bener tenang, bener-bener hening, tetapi di sana secara visual ada sesaji. Secara bau-bauan ada kemenyan yang dupa kemenyan dupa kemenyan yang sebenarnya itu kan juga bagian dari aromaterapi. Itu sudah dan desinfektan. Ora cokot lemut ya nang kono ya. Ora cokot lemut, terus ora marai wong kena lara gitu kan. Karena desinfektan, kemenyan dan dupa itu memang betul-betul desinfektan gitu. Ya kalau sekarang bukan lagi aromaterapi zamannya. Kalau aromaterapi itu anak muda zaman dulu. Anak muda zaman sekarang tuh diffuser. Dalang berarti sekarang bisa jadi dalang tidak perlu pakai kemenyan, pakai diffuser. Ya. Apalagi ruangan ber-AC ya. Iya, apalagi yang tanggapan indoor gitu, apalagi tanggapan di hotel bintang 5 atau ini yang tidak boleh merokok gitu kan di ruangannya ya. Ning ora iso, aku urung tahu weruh to sing dalang nganggo diffuser gitu ya. Satu itu yang kemudian niaga iki urung tahu ya aku weruh sing ora ngerokok ya. Aku wis tahu gawe wayangan niagane ora oleh hudud. Ya di masa-masa pandemi ini niagane brongsongan masker. Nah, di situ sebenarnya suasana sudah tercipta dulu. Iya betul. Ketika suasana tercipta itu sudah sekian persen kita terinduksi loh. Oh iya, betul. Ketika tadi ya, kalau saya bilang induksi dari Noto Gamelan itu sudah menginduksi, lihat wujud wayang, lihat panggung wayang itu sudah menginduksi penonton itu. Kalau kita bicaranya induksi pesan ke penonton yang dibuat dalang dan dalang sendiri juga terinduksi oleh itu gitu. Ya. Maka struktur pakeliran ketika setelah dok gitu kan. Kemudian gending. Sebelum itu talu dulu, gending talu. Bahkan kalau sekarang kalau pertunjukan yang modern jadi ambience ya. Ambience. Misal ambience yang menarik nih ketika bicara induksi. Bagaimana seorang Suwargi Kendo Susmono Abah Hentus itu untuk menginduksi bahwa pakelirannya bernafaskan Islam gitu, menggunakan talu burdah.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Wong saya yang bukan Islam aja seneng ngrungok gitu loh. Eh, Mulaya sholli wa salim daiman abada. Itu semua anak yang nonton Rasul Mono tahu gitu. Ngerti nek itu selawat burdah gitu. Tapi menjadi dari sebuah talu dan itu megah gitu. Bahwa sholawat itu menjadi sebuah sesuatu yang megah dalam bangunan kultur wayang. Bahwa wayang itu buat yang gitu, buat yang dengan versinya Abah Dos ya, dengan versi Abah gitu. Grande gitu. Grande avant-garde. Wow, ketika talu burdah itu instrumennya bukan hanya gamelan. Ya ada rebananya, ada timpaninya, ada jimbenya, was drong drong kan itu. Nah, itu kalau yang sekarang, kalau yang zaman dulu ya talu itu mesti wah rasanya juga minimal gitu, minimal talune ini minimal gitu. Ayak-ayak munggah serepek sampak dari ayak-ayak menyuro, serepek menyuro, terus jadi kan ayak-ayak tuh netral lah ya, gending yang kuat karakternya tapi netral, ya, gambarannya megah gitu. Kemudian serepek dengan irama yang lebih cepat, mulai naik. Dan sampak dan tak Dan tiba-tiba diputus. Nah terakhir kemudian hilang, pet senyap. Ya baru dok kotak dok. Memang talu itu sudah membuat emosi itu bergerak. Ada juga kalau yang talu yang klasik lagi dengan beberapa rangkaian gending. Jadi bukan hanya ayak-ayak serepek dan sampak. Sebelum ayak-ayak itu sudah ada beberapa gending sebelumnya. Jadi munggah memang patetnya, konsep patet itu Betul. konsep patet dalam kerawitan, dalam wayang itu memang berpengaruh bahkan ketika talu. Nah, kalau tadi soal sesaji, jauh sebelum talu, tradisi dalang zaman dulu itu nyaos ke dahar sendiri. Nyaos ke saji kalau ya banyak dalang sekarang yang caos saji itu bukan dalangnya. Tapi ya mungkin yang dianggap punya kemampuan untuk caos dahar lah ya. Yang punya kemampuan untuk caos dahar atau memang sudah paham untuk sasajen. Tapi di zaman dulu dalang caos dahar itu sendiri dilakukan sendiri, kemudian membakar kemenyan sendiri. Saya masih sempat seperti itu saya lihat di era modern ini Mas Gonto Suwarno Jogja. Itu saya masih sempat lihat ketika wayangan di Sitinggil atau di alun-alun, saya lupa pas wayangan di dalam Sitinggil atau malah di pelataran alun-alun ya itu. Kayaknya di alun-alun utara kalau nggak salah itu. Itu sempat nyaos ke caos dahar sendiri gitu. Kemudian yang saya pernah lihat itu seperti itu juga itu ya Pak Bambang Suwarno. Masih apalagi ketika ngeruat itu. Nah, beberapa dalang-dalang lain juga, dalang-dalang senior yang angkatannya Pak Bambang Suwarno naik ke atas gitu. Itu masih caos dahar sendiri gitu, masih caos saji sendiri gitu. Ya walaupun sesaji itu bagian dari kepercayaan ya, mau ada atau tidak, tetapi itu menjadi sebuah induksi. Jadi induksi apalagi ketika dengan menggunakan kemenyan itu mengheningkan, membuat orang fokus gitu kan. Tadi ya diffuser sama, kalau anak sekarang di rumah pasang diffuser gitu kan. Kemudian talu tadi. Setelah talu dodok kotak. Mengawali segala sesuatu dari nol, kemudian gedok kotak itu suasana jantung yang berdegup gitu kan istilahnya. Dari kosong kemudian ada detak jantung dok 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 dok. Nah kalau zaman dulu ya mesti ayak-ayak, kemudian bedol kayon, kemudian masuk gending gitu kan untuk gending jejer. Struktur gending jejer itu mesti kepegah gitu karena adegan pertama itu pasti balairung, entah itu di kayangan atau itu di kerajaan, tapi mesti megah. Kemudian dengan dan hebatnya sebagai sebuah hipnosis, struktur gendingnya pun antara setiap raja itu berbeda, setiap dewa itu berbeda gitu. Contoh kalau di Ngestino gitu kabor gendingnya. Kabor kenapa? Karena filosofinya Duryodhana tuh tidak fokus gitu, kabor gitu kan. Salah satunya itu yang saya tahu. Kemudian kalau pakainya Dwarawati, Kresna kerawitan karena megah, karena Kresna seneng kerawitan gitu kan, seneng bersuling lah gini ya. Bentuknya megah terus mendayu gitu kan, karena lebih oke gitu. Ada juga beberapa gending yang lain yang digunakan juga ya. Dan ladrangnya juga berbeda lah. Si Raja A, Raja B, Raja C itu ada yang pakai skarlesah gitu. Skarlesah itu biasanya sih kalau kabor ya skarlesah gitu. Itu menunjukkan kewibawanya
Nah, Wibawa artinya itu, kan wibawa begini, si raja yang bertahta. kalau kita lihat strukturnya, maka gending itu sudah mulai menginduksi Iya, dengan apa ya, gubahan yang beraneka ragam oh iya, dan betul, alat yang digunakan beraneka betul, ragam. betul. Ehm, ini juga ditambah dengan beberapa hal yang lain yang begini loh. Ini juga kayak artefak yang kita bahas tadi, bahwa ketika bentuknya seperti ini berarti ada di sini. Demikian juga secara auditori ternyata kalau saya dengar seperti itu, karena saya juga nggak mendalami wayang secara detail ya, perbedaan-perbedaan yang tadi disampaikan itu juga akan membuat bahwa oh ini jejer Ngastino berarti, oh ini jejer nang Dorowati, ini jejer nang Amarto, akan berbeda-beda dan tanpa orang melihat, tanpa orang mendengarkan tuturnya, hanya baru Mendengar gending gendingnya, dan melihat kinestetiknya wayang bergerak gitu ya. sudah tahu di mana. Wayang siapa saja yang muncul, oh sudah tahu di mana, jelas. Iya. Ya. Kemudian gendingnya, oh sudah tahu ini. Nah, ini kabur, gitu. Ini kerawitan ya. Betul. Dan itu sudah jadi anchor gitu. Dan itu didukung ketika gending jejer itu dijantur kan. Ketika dijantur dengan narasi dalang suhrep data titana atau suhrep doto pitono gitu. Kalau pakaliran kayak Surakarta selalu memulai dengan suhrep doto pitono. Semuanya diam gitu, hening, kemudian mulai. Selalu setelah gending mulai menggah gitu kan, dok gitu, buat Sasmito ke Biogo, kemudian gendingnya dijantur, kemudian dalang mulai menarasikan kan suhrep toto pitono, atau kalau Jogja ya hongilah ngawik namastu nama sidam kan gitu kan. Itu kan membuat satu induksi bahasa mantra, bahasa kawi yang dibawakan oleh dalang itu membuat orang fokus. Betul. Dari yang biasanya berbahasa Indonesia atau biasanya berbahasa Jawa ngoko, tiba-tiba mendengar suhrep data titahana, nah itu langsung fokus, apa ya mau itu kan, kembali. Dan uniknya itu disampaikan dengan irama dan nada yang rendah. Oh iya pasti. Sebelum itu pun, sebelum gending dijantur, kadang dalang sudah ngombang. Misalnya ketika gending sebelum dijantur sudah masuk semua ini para gawayangnya, sudah Laras kang halenggah, sudah ngombang dulu sambil gending berjalan. Jadi dalang mengikuti, istilahnya seperti improvisasi lah dengan irama. Beng dampar kencono, dan sebagainya itu sudah ngombang seperti itu, sudah menggambarkan dari kombangan dalang itu kan isinya narasi yang dinyanyikan. Ya. Oh, yang duduk di dampar kencono sudah dengar. Orang sudah fokus. Kemudian induksi dari struktur tadi itu kan, struktur bahasa, karakter vokal dalang di awal itu selalu berat. Betul, karena begini, hipnosis itu akan bisa cepat ya. Induksi itu bisa menjadi induksi yang sangat cepat, tapi juga bisa sangat lambat. Tapi dengan beberapa struktur yang ada, yang diwayang, apalagi dengan bahasa yang rendah, bukan bahasa, tone yang rendah, itu membuat gelombang otak manusia yang menerima itu juga semakin rendah. Pantas kayak Mas Romi itu ketika di TV kan selalu ikuti kata-kata saya, betul, ikuti gerak nafas saya, lalu pasti rendah gitu. Atau pada hitungan ketiga, betul, pada hitungan ketiga Anda akan selalu dia nggak akan pada hitungan ketiga, dia nggak akan gitu. Nggak akan seperti itu, betul. Jadi memang secara teknikly itu bisa diterima secara akal, dan itu bisa strukturnya bisa kita ambil dari sisi hipnosis modern. Tapi dia tidak perlu terima kasih kepada. Tidak seperti itu. Yang lain aja. Nggak seperti itu ya. Oke. Jadi itu pasti ya. Itu pun saya harus mengakui yang kita bahas tadi, meskipun nggak ada hubungannya, itu pun juga membawa orang untuk trance.
Nadanya, karena terbiasa di mimbar gitu, terbiasa di mimbar seperti itu. Itu yang Jadi induksi dalang, kalau saya boleh ini kan, induksi vokal dalang gitu, dari audio gitu, dari audio. Kalau visual kita sudah pasti artefak gitu ya. ya. Kemudian tadi olfaktori dari bau sesaji dan segala macam itu, bau dupa, bau kembang. Kemudian audio dari musik gamelan. Audio dari dalang sendiri induksinya prosesnya sama seperti atau mirip seperti itu. Ketika orang menghipnosis tadi itu seperti entertainment hipnosis itu si Romy Rafael dan lain-lain gitu. Seperti orang mentalis juga menggunakan itu. Kemudian yang menggunakan itu adalah motivator, pemuka agama. Dan bukan cuma pemuka agama, tokoh negara, pemuka partai politik. Ya. Yang paling kelihatan Surya Paloh. Ya. Surya Paloh, Bung Karno, Pak Harto. Saya harus bilang Pak Harto itu induksinya seperti induksi dalang. Karena selalu saya di kemudian hari telah diapakan kepada sama seperti Suh Rabdoto Witono Hanenggih negari pun tito kang kae koadi doso purwai koateges sawiji doso dan segala macam mirip. Strukturnya itu iya, karena membuat orang fokus, kemudian memperhatikan oh ini di negara mana, di daerah mana, di ABCD atau scene-nya seperti apa. Setelah itu selesai, gending munggah ladrang gitu kan. Setelah gending munggah ladrang, emosinya dinaikkan. Ladrang itu lebih kuat daripada gending ya, struktur musiknya lebih megah juga, lebih santai tapi lebih megah gitu. Kemudian suluk dalam suluk itu entah ya suluk patetan, kemudian suluk ododo. Kalau itu baku pasti jejer itu ya patetan terus ododo. Ini kita bicara struktur klasik bukan struktur modern ya. Kalau struktur klasik seperti itu. Nanti struktur modern setelah ini. Struktur klasik dulu. Patetan itu adalah suluk yang halus sifatnya, membuka segala sesuatunya dengan nada yang angkatannya lebih rendah. Misalnya kalau dengan Astino misalnya gitu. Leng ramyaning kang sasongko kumanyar kan gitu. Kalau awalnya suluk patetannya itu, kemudian dilanjutkan patetan itu selesai dengan suluk odo-odo yang kemudian odo-odo itu udah menggunakan dodokan dan suasananya naik untuk membahas sesuatu yang lebih serius kan hasil langsung jadi ada gitu ya. Katine kang awan sopo nike ngastino. Nah itu kan sudah berbeda vibe-nya dengan suluk yang pertama. Nah ketika berbicara induksi di bagian suluk, karena ini induksi sebenarnya panjang. Iya. Kalau kita berbicara audionya satu audionya, kedua diksi. Diksinya menarik ketika suluk, ketika mereka harus jejer, itu pilihan katanya. Iya, pilihan kata yang digunakan oleh dalang. Itu betul-betul pilihan kata yang ya kudu ngomong hipnosis efeknya itu luar biasa itu. Iya, benar. Rimanya. Benar. Yang kedua, ketika sudah mulai odo-odo dengan jempol. Itu sebenarnya kan membuat tempo. Satu membuat tempo. Yang kedua sebenarnya ini kan aku kurang ngerti karena saya juga bukan praktisi. Tapi berusaha untuk membedah strukturnya. Jadi kita hacking the hypnotism code of dalang. Salah satunya kan begini, bisa jadi, saya nggak tahu tepatnya, tapi bisa jadi bahwa cempolo itu, dok itu yang itu jadi analog marking, mana yang akan dimarking dari pesan. Ya, sedikit banyak seperti itu karena penggunaan
dodokan, penggunaan dodokan pada saat berbicara gitu, atau dodokan itu kan sebetulnya kode kepada Wiyogo di belakang salah satunya, marking kepada Wiyogo untuk ini suasananya seperti ini. Maka Wiyogo dengan biasanya penggender kan, kalau untuk suluk itu penggender yang paling banyak ini akan memainkan gendernya antara patetan yang halus gitu kan, dengan oto-oto itu mesti lebih rangkap genderannya gitu. Nah, Dan marking untuk ucapannya. oh iya jelas. Marking satu memberi kode Ya. belakang untuk membantu marking ucapan si dalang, dan itu memang seperti itu. Jadi kalau kita Bener lihat, ya berarti ya? iya. Ya kalau Ngawur loh aku kalau asli. kalau kita lihat struktur yang klasik ya, kita bicara Asli struktur yang ngawur klasik loh lagi. aku. Setelah suluk odo-odo itu, bagi binage strukturnya, misalnya menanyakan kabar lah, bahasa basinya orang Jawa kan mesti bahasa basi, nek ketemu orang mungkin langsung, "Hei, cak bariki ngene ya." Enggak, itu kita gitu. Tapi ketika bicara struktur wayang mesti kan nun mangke to popo penembahan durno kan itu, misalnya gitu. Pakai binage dulu. Ketika pakai binage hampir tidak pernah menggunakan dodokan hanya digunakan kalau pakai binage di bagian akhir untuk memberi jeda si tokoh A dengan tokoh B, membedakan. Biasanya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah masuk ke pembicaraan yang serius gitu, jadi setelah bagi binage itu ada suluk lagi, patetan juga, mengangkat adegan ke pembicaraan lebih serius. Kalau pembicaraannya sudah lebih serius kan, kasus pundi Popoturno nuningking kan. Nah mulai gitu, mulai ada tekanan marking dengan dodokan untuk bicara ini ya, bicara di ginem wayang gitu, maka diksinya menjadi penting gitu. Betul. Diksinya Karena menjadi itu penting. yang akan diterima oleh audiens. Mana sih yang jadi penting, mana sih yang enggak? Berarti di satu sisi ketika bicara dalang itu sebagai penyampai pesan, sebagai messenger gitu, penting sekali untuk dalang memilih diksi yang tepat Betul. untuk menghipnosis kepada satu hal yang mau dibawakan, message yang dibawakan. Iya. Maka Jadi efektivitasnya itu tergantung kreativitas dalang sebenarnya untuk memilih marking yang tepat, diksi yang tepat, sehingga orang terimanya juga ringan. Karena hipnosis itu mengalir begitu saja, nggak harus mikir. karena ini wake hypnosis ya, Wake. wake. Bukan sesuatu yang dia ya, masuk ke sleep ya. bukan apa ya namanya itu. Jadi bukan hipnosis yang kemudian kita dengan struktur yang lama yang harus kita tidurkan dulu, harus dengan induksi yang seperti ini, harus enggak gitu loh. Menarik. Ini mengalir gitu loh. Dan itu berulang loh, maksudnya ketika bicara suluk patetan ya, suluk patetan, odo-odo, kemudian ada sendon. Dengan sendon itu biasanya suasana yang sendu, yang sedih, yang minor gitu. Kemudian pemilihan patet, misalnya patet 6, patet 9, patet menyuro, suasananya itu, suasana Jadi iringan begini. itu Iya. berbeda memang, Karena tapi begini, siklus berulang gitu. Begini, yang mungkin saya nggak tahu, semoga teman-teman dalang juga belajar bagaimana hipnosis gitu ya. Paling tidak belajar bagaimana strukturnya, supaya di kemudian hari bisa menjadi satu, membawa pesan yang handal. Sehingga akhirnya juga ketika membawa pesan yang handal itu pasti akan bisa dimonetize dong. Selain di kemudian hari bisa dimonetize pasti. Kemudian hari. Artinya begini, ketika kita belajar siklus yang seperti ini, struktur yang seperti ini, nantinya mereka juga bisa mengatur irama seperti apa yang mau disampaikan, seefektif apa saya bisa membuat penonton itu trance. Kalau di dalam komika ini loh, dia dapat tepukan berapa dalam 1 menit berapa kali tepuk sih? Iya, betul. Kalau kita bicaranya komik seperti itu, memang dalam satu show-nya dia, Iya. satu part show-nya itu berapa kali tepukan. Nah, makanya ini Dalang juga harus seperti itu ya. dalang seharusnya seperti itu, sehingga ketika kita belajar dengan dalang-dalang senior, menurut saya sih kita bisa menduplikasinya. Kenapa dalang harus tahu NLP menurut saya, sehingga mereka satu bisa membawakan lebih efektif, yang kedua juga mereka bisa membawa spirit dalang-dalang yang lama, bisa memodel disesuaikan dengan kepribadian dia, karena tidak setiap dalang itu antara guru dan muridnya sama itu loh, pasti punya personalize sendiri-sendiri. Nah, berarti kan sebetulnya gini, kalau
induksinya itu misalnya dimulai dari gurunya, let's say ya induksinya dari gurunya, induksi seperti itu, kemudian masuk ke muridnya kan, Betul. masuk ke muridnya. Maka ketika guru sudah menghipnosis, gitu kan, guru dalang gitu, menghipnosis juniornya, menghipnosis apprentice-nya gitu untuk menjadi seorang dalang. Apprentice-nya punya PR untuk bagaimana menggarap sisi-sisi dirinya sendiri. Betul. Sehingga itu menjadi satu ciri yang khas. Betul, karena kita nggak mungkin akan punya Pak Mantep II, nggak punya kita nggak mungkin punya siapa lagi ya? Jono Nugroho Jilid 2, kita nggak. Endro Susmono Jilid 2, Slamet Gundono. Ya setiap dalang pasti saling berkaitan. Saya percaya setiap dalang saling belajar untuk mengasah dirinya. Lucunya akhir-akhir ini kalau saya nonton wayang itu, kalau kita bicara hipnosis gitu ya, bicara NLP, kenapa sih kok malah pengen jadi epigon dalang tertentu? Apakah karena dalang yang sebelumnya itu bisa menghipnosis dari sisi seni pertunjukannya, sehingga dia memunculkan banyak epigon? Atau bukan karena hipnosis yang terlalu kuat, atau karena kita yang terlalu malas untuk mengolah hipnosis itu? Susah ya kalau kita jawab ini, karena ini jadi pembicaraan sendiri yang panjang pasti. Tapi minimal seperti ini, ketika itu betul-betul value-nya. Dalang itu punya value tersendiri, punya standar tersendiri. Bagi saya yang jadi value itu seperti ini, yang jadi belief-nya dia, jadi keyakinannya dia, apakah ini sederhana, gelem ora kondalang ora dibayar. Simple. Ketika dia mau berbuat untuk seperti itu, untuk melakukan sesuatu yang dia senangi dan tidak dibayar, maka dia pasti akan berusaha untuk menggali apa yang menjadi personalitasnya. Bukan berarti tidak ada cost untuk itu ya. Bukan berarti tidak ada cost. Bukan berarti terus dalang itu harus selalu tidak bayaran, bukan begitu. Tetapi begitu. Orientasinya adalah dalang tidak untuk mencari profit. Dalam artian mencari profit lewat seni pertunjukan itu hal yang sangat wajar. Sebagai seorang seniman, kita bicara seorang artis. Iya. Itu memang mata pencaharian, itu memang pekerjaan. Kita nggak bisa singkirkan itu. Tetapi bagaimana mengolahnya itu tadi adalah dengan menerima sambatan. Iya, salah satunya itu. Ketika mau untuk seperti itu, aku yakin kok siapapun orangnya pasti dia akan mencari literasi yang banyak untuk wayang. Dan itu dilakukan oleh para dalang di zaman dahulu. Ya. Banyak saya dapat cerita, bukan cuma dapat cerita, saya mendengar cerita, mendengar pengajaran dari banyak orang tentang dalang-dalang di zaman dulu yang ketika tahu daerahnya itu pengen wayangan dan tidak kuat nanggap dia gitu, maka dia akan memberikan gratis gitu, ada gitu. Dan justru pertunjukan yang gratis itu bisa jadi lebih. Yang menarik kan kadang-kadang begini, kalau kita menggali budaya Jawa, apalagi Jawa, yang penting jeneng ki melu. Tapi ada juga yang jenang dulu kayak jeneng melu, piye? Seberapa lama bertahan? Iya. Gini aja lah, simple. Coba nanti kita buat eksperimen lagi. Kita coba cari biografi dalang-dalang hebat atau yang kita anggap maestro. Bagaimana cara belajarnya, bagaimana dia memotivasi dirinya, bagaimana dia menemukan value-nya, bagaimana dia hubungannya dengan lingkungannya. Kalau ini ketemu, sebenarnya bisa. Untuk membuat seorang menjadi dalang yang utuh, kalau saya bilang, nggak harus terkenal tapi utuh ya. Dan ini yang akan menjadikan wayang hidup kembali, bos. Menarik. Pertanyaan sederhananya sekarang, siapa sih yang mau jadi dalang? Banyak. Kalau saya harus bilang banyak. Siapa sih yang mau benar-benar untuk jadi dalang belajar? Masih bisa bilang banyak. Saya masih bisa bilang banyak. Seberapa banyak? Dibandingkan untuk menjadi artis,
menjadi aktris penyanyi. ya, menjadi aktris ya, ya. Jadi pembandingnya banyak itu, oke, banyak dibandingkan dengan apa? Oh, saya bisa bilang banyak ketika gini, melihat SMKI dan ISI gitu, jurusan pedalangan itu masih sangat diminati dan masih banyak mahasiswanya dan masih banyak siswanya gitu. Masih sangat diminati, berarti kan memang masih regenerasinya masih dalangnya masih oke. Tapi pertanyaannya, apakah regenerasi ini karena tuntutan kebutuhan perut? Nah, karena tidak ada pekerjaan yang lain yang bisa kulakukan selain iya, bahasa kasar saya seperti itu akhirnya, bahasa kasarnya gitu ya. Kalau kita lihat ditinjau dari NLP kan semua orang itu punya potensi. Nah, itu dia yang harus dikembangkan kan. Ketika semua orang punya potensi, sebenarnya semua orang itu punya pilihan. Kadang-kadang yang kita lakukan itu adalah membatasi pilihan. Itu yang jadi unik seperti itu. Begini loh, ketika dalang menurutku loh ya, ini kan diskusi bebas, perkara aku dihujat ya ora apa-apa. Jadi menurutku gini, tolak ukurnya kalau masih banyak yang bisa jadi aktris, tolak ukurnya perbandingan berarti dengan pekerjaan seni yang lain. Betul. Karena begini bos. Iya, seberapa banyak mahasiswa jurusan film dan jurusan pedalangan, perbandingannya gitu ya? Ya, simpelnya kayak gitu. Karena begini, nantinya kenapa sekarang tidak diminati? Karena itu tidak menghasilkan sebanyak yang dihasilkan orang lain. Kalau kita bicara nggak sebanyak yang dihasilkan orang lain, bisa disanggah sebetulnya. Bisa disanggah dalam artian gini, kita lihat dengan mata kepala kita gitu loh. Kita tahu dengan telinga kita bahwa pendapatan dalang itu tidak kecil untuk yang terkenal, untuk yang superstar. Nah, kata kuncinya itu. Nah, terus untuk yang tidak superstar ya. Nah, berbeda dengan penyanyi ya, yang udah ada standarnya. Betul. Jadi ini ya, urusan profesi nanti. Iya, urusan profesi. Jadi PR-nya Pepadi ya kalau kayak gitu ya. Sebagai organisasi profesi itu. Maksudku gini. Ketika ini jadi primadona, seharusnya orang berlomba-lomba dong untuk jadi dalang. Iya. Dan juga audiensnya berlomba-lomba dong untuk nonton. Iya. Permasalahannya sekarang itu nanggap pun nonton aja juga belum tentu gitu loh. Nah, karena berarti proses hipnosisnya berhenti atau tidak berhasil. Jadi ini ada beberapa hal yang memang apa namanya, sebenarnya begini. Kalau kita berbicara hipnosisnya seni pertunjukan wayang, berhasil atau tidak kan genteni wae engko wong ki do bubar apa ora. Ya kebanyakan simpelnya kebanyakan begitu goro-goro hilang penonton. Simpel kan kalau itu, beda dengan zaman dulu. Yang dicari adalah setelah goro-goro. Kalau perlu yang dicari adalah setelah tancap kayon. Fase setelah tancap kayon karena saya message yang paling penting ya. Setelah tancap kayon kalau perlu bisa ketemu dan nyalami Pak Dalang ya, atau minta suwuk dalang. Oke. Diincer orang sama dulu kan itu. Jadi sebenarnya proses hipnosisnya tetap jalan. Cuma akhirnya seberapa dalam hipnosisnya yang mengena mereka, karena begini, mereka hanya butuh hiburan gitu loh. Mereka butuh value, tapi value yang tidak sedalam orang-orang dulu. Karena yang dulu yang harus kita kembalikan, karena ini adalah persembahan untuk Hyang. Ya mungkin ini kalau sekarang juga hilang. Untuk persembahan untuk Hyang Kuwera, Hyang Kubera, dewa segala kemakmuran. Ini yang sudah mulai bergeser kan. Iya, persembahan untuk Hyang netizen yang terhormat. Seharusnya tidak seperti itu untuk sebuah value. Belum lagi yang lain yang saya tidak mau omongin di sini karena pasti akan jadi polemik dan situ pasti seneng karena channelnya jadi laku. Yang barusan mungkin harus disensor sedikit kalau masuk ya. Tapi ya nggak usah diedit. Apa mau muni asu ya apa. Serius, ada beberapa hal yang akhirnya mengikis proses-proses keagungan
sebuah wayang gitu. Proses, oke, kalau kita tadi dengan kita nggak perlu ngomong avant-garde-nya, kita ngomong hipnosisnya gitu. Proses hipnosisnya itu sudah tidak berjalan gitu ya akhirnya. Dengan bukan tidak berjalan, mungkin terkikis ya. Akhirnya kalau kita melihat fakta empiris. Terkikis karena kita minim kreativitas. Ya, dan kreativitas itu tidak harus menjadi avant-garde. Iya kan, kreativitas nggak perlu jadi avant-garde. Gini, Gose. Saya nggak tahu dalang yang sekarang ketika harus dalang, goalnya itu apa sih? Siji nih kok. Ya, penting itu sih, benar. Itu induksi utama dari proses hipnosis itu. Apakah goalnya masih buat yang gitu? Misalnya masih, kalau bahasa kerennya itu ad maiorem Dei gloriam ad maiorem sum gitu, demi kemuliaan Tuhan yang makin besar dan AMDG. dan ad maiorem sum, aku lahir untuk tujuan yang mulia gitu. Itu apakah masih goalnya masih itu gitu kan, buat yang tadi itu ya. Itu. Ketika mereka sudah tahu goalnya, aku yakin kok hipnosisnya akan tetap jalan terus kok. Dalam wayang juga akan jalan terus. Apapun peristiwanya, apapun perkembangannya. Karena wayang itu hidup, wayang itu dinamis. Tinggal kreativitasnya saja yang kemudian harus kita munculkan lagi. Ya, berarti kreativitas untuk menghipnosis itu kan yang saya bilang tadi, nggak harus menjadi avant-garde, tidak harus menjadi grande, tidak harus menjadi. Tergantung goalnya. Iya, kalaupun goalnya buat yang gitu, goalnya buat yang bisa menjadi grande. Contoh yang dilakukan Swargi Abasdos, ya. Jadi yang dilakukan oleh Swargi Kendo Sosmono itu memang sesuatu yang grande, sesuatu yang besar, sesuatu yang avant-garde, dan apa ya kalau saya bilang masih buat yang koridornya gitu. Ketika dengan Talu Burdah, kemudian dengan begitu habis gedok Karutut. Karena yang menarik begini, iya, kalau saya bilang tadi masih buat yang kenapa? Oh, masih dengan misalnya Tancep Kayon pun masih solawat fatih gitu ketika rampung gitu kan. Di awal solawatnya Burdah, dodok kotak Bismillah Murwani Kondo, kisah manusia dari keturunan Adam dan Hawa dengan campur tangan. Itu yang terakhir sebelum Swargi nggak ada, itu kan grande banget. Tapi kan tidak harus kreativitas seperti itu, bisa saja bentuk akelirannya klasik, tetapi kreativitas di sisi hipnosis lewat tutur. Bisa. Atau kreativitas. Sekarang gini aja. Almarhum Seno. Menurut saya itu luar biasa. Bagaimana menyulap Bagong menjadi aktor utama setiap panggung wayangnya. Membalik ya, mungkin itu proses katarsisnya Om Seno gitu ya. Dan dia membalik yang segala sesuatu yang dilakukan oleh Satria ini dilakukan oleh Bagong. Betul. Itu kreativitas. Walaupun juga grande, kalau saya harus bilang grande dengan message-nya sampai. Iya, dengan apa ya, Om Seno menggunakan aransemen atau gubahan komposisinya Mas Joko Porong atau komposisi yang dari yang lain-lain gitu. Memang grande gitu. Contoh misalnya Ladra Gajah Seno di Patet Songo itu, untuk jejer Patet Songo itu memang grande gitu. Message-nya sampai. Dan itu membuat message itu menjadi semakin sampai. Gila enggak? Bagaimana kreativitas yang sederhana membuat Bagong yang rollnya dipindah ke Bagong gitu. Makanya kemudian grande. Aku menyanggah yang tadi itu dengan yang ini, kan? Iya, jadi nggak harus menjadi grande gitu. Nggak harus menjadi grande. Jadi yang perlu diingat ini sebenarnya bukan sarananya, tapi tujuannya yang harus diingat. Iya. Sehingga kita ketika ingat tujuannya, arep numpak apa wae tekan. Dan ini sudah terjadi jauh sebelum itu. Jadi misalnya yang saya ingat itu, di Banyumas itu selalu Punokawan yang ngerol Bawor. Dan Swargi Simbah Notok, Swargi Mbah Sugino Siswacarito itu terkenal sekali dengan Bawornya. Tapi jangan lupa gitu, kita punya di Banyumas itu ada Swargi Dalang yang punya tokoh Punokawan yang ngerol lebih daripada Bawor. Sentel gitu. Mbah Dalang Nawan, Swargi ya. Salah satu keluarga Mbah Dalang Nawan adalah yang bantu kita di 2019 untuk bekerja sama dengan kita untuk membuat festival wayang Magelang. Punokawan Sentel ini. Makasih ya. Makasih.
Om Bambang Bartoaji dan semuanya, seluruh keluarga besar Yayasan Dalang Nawan, seluruh keluarga Dalang Nawan ya. Harus terima kasih walaupun udah sudah 2 tahun. 2 tahun. Sudah menjelang 2 tahun gitu. Tahun ini Ya bikin semoga tahun ini bisa bikin lagi. maksudnya begitu, virtual juga nggak apa-apa. Mari kita sama-sama tetap melestarikan budaya Indonesia ya. Kalau perlu bikin festival wayang Banyumas ya, di Purwokerto atau di sini juga. Dan kosnya sebenarnya juga lebih murah kalau kita mau main virtual. Iya sih. Karena kita nggak perlu tempat besar. Nah, kembali ke tadi sebenarnya ke situ bahwa kreativitas itu bisa dibuat. Iya, Mbah Dalang Nawan membuat Punokawan Sentel itu Punokawan Ngestino, itu tidak pakai Togog dan Sarawita. Kalau di Banyumas kan bukan Togog Bilung, Togog dan Sarawita pasti. Biasanya Togog dan Sarawita Sentel itu muncul sebagai Punokawan di Ngestino, khusus Ngestino, dan trademarknya adalah Dalang Sentel. Saya dapat cerita bahwa di Purbalingga itu yang ngerol Gareng, bukan Petruk gitu. Itulah kenapa kalau dawet itu yang keluar kalau nggak Semar dan Bawor ya Gareng dan Bawor. Nah itu yang unik, artinya yang sampai artefaknya itu sampai ke bakul dawet gitu kan. Iya bener sih, benar-benar artefaknya sampai bakul dawet itu kalau nggak Semar dan Bawor atau Semar Bagong itu pasti Gareng dan Bagong. Betul. Kok nggak Petruk gitu loh. Nah, kalau nggak percaya kawan-kawan bisa dicek nanti kalau ada bakul dawet Ayu Banjarnegara itu. Banjarnegara ya. Nah nanti bisa dilihat di sana. Jadi pasti ada sesuatu yang unik. Ternyata adanya cuma Bawor sama Gareng ya. Kalau nggak Semar Bawor atau Semar Bagong ya Gareng Bagong atau Gareng Bawor gitu. Menarik gitu. Dan ya karakterisasi misalnya kalau di Jawa Barat itu Abah Asep, almarhum Abah Asep itu selalu cepot yang ngerol. Jadi struktur Bagong, cepot, ya Punokawan lah ngerol. Tapi di kita pun gitu nggak harus dengan role yang seperti itu. Nggak harus dengan seperti itu, artinya gini. Tidak harus dengan tokoh yang humoris, bahkan kreativitas itu bisa dibangun dengan tokoh yang serius. Betul, bisa dibangun dengan apapun sebenarnya. Tinggal bagaimana kita selalu belajar untuk menemukan tokoh yang mempresentasikan message yang akan disampaikan. Iya, induksi hipnosis itu saya nemu terakhir yang salah satu pertunjukan yang saya sudah bikin review di channel saya, di video-video sebelumnya ada, nanti di akhir video saya tanamkan review soal pertunjukan itu. Dan ini sebuah hipnosis yang bagus. Ketika teman-teman komunitas Sabanusa, yang terakhir itu diproduseri oleh Mas Bagus Bagaskoro atau Cak Bagaskoro Arema bersama dengan Mas Dunung, Mas Wahyu Dunung Raharjo, kemudian Mas Sambowo dan banyak teman-teman yang lain gitu. Ada Bimo dan ada Brian membuat sebuah pertunjukan wayang sinema. Dengan layar lebar, dalang yang memainkan wayang gitu. Jadi penggerak wayangnya, kalau saya bilang penggerak wayangnya itu ya ada Brian, Bimo, ada siapa lagi, banyak lah. Saya lupa ada. Nanti di review saya itu udah ada. Kemudian narator dan dabernya juga berbeda dari yang menggerakkan wayang. Dengan konsep sinematik ya, kalau saya bilang dengan konsep bayangan tapi yang ditonton. Dengan lakon Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Lakonnya kan Angrok. Pararaton bagian awal dari ini, kalau kita di sini Pararaton bagian sudah di Mojopahit. Terakhir ya. Ya bagian tengah akhir ya Mojopahit ya. Pararaton yang itu bagian awal, bagian Ken Angrok itu. Bagaimana saya terhipnotis untuk nonton itu 3 kali. Ketika mereka live, yang waktu mereka pertunjukan di Malang, kemudian live di Kediri, yang terakhir adalah ketika siaran ulangnya di malam tahun baru. Ya udah malam tahun baru saya tune in aja, saya nonton gitu. Dan saya coba share ke beberapa orang yang bukan penonton wayang dan bahkan awam wayang gitu, teman-teman yang awam wayang, saya kirim itu dan semua ngomong, kok iso ya wayang kayak gini, kok bisa sih wayang sampai kayak gini, dengan bahasa Indonesia tentu, karena targetnya audiens yang luas gitu ya. Tapi diksinya juga seperti struktur ini ya, memang Mas Dunung nulis naskahnya juga bagus gitu. Hipnosis bisa seperti itu. Hipnosis, kalau tadi kita bicara hipnosis, kita bicara programmingnya gitu, programmingnya untuk mencetak penonton, mencetak seniman wayang gitu. Nggak harus avant-garde. Bahkan kalau saya lihat banyak dalang-dalang sepuh yang sampai sekarang masih kreatif, dalang-dalang senior. Kayak kemarin itu Pak Bambang Suwarno dengan Ramayana 1 jam.
mengemas Ramayana dari awal sampai akhir itu dalam waktu 1 jam atau enggak sampai 2 jam. Waktu apa reuni kalau nggak saya salah itu reuni Balai Agung atau apa itu acaranya ada di YouTube tayangannya waktu itu di live streaming juga. 1 jam ya kalau nggak salah Ramayana disingkat. Jadi satu hal yang menarik dan tidak dengan gending-gending yang avant-garde itu enggak, dengan sangat sederhana itu disampaikan dengan sangat sederhana. Iya memang dalang kekuatan di situ. Kekuatan dalang di situ. Ditutur ya. Ditutur. Hipnosis itu memang mau tidak mau, suka tidak suka adalah tutur yang memulai. Yang memulai tutur. Tapi mereka tidak berdiri sendiri. Oh iya. Tidak berdiri sendiri. Artinya begini, tutur menjadi sesuatu yang dominan, iya. Dan didukung dengan induksi didukung induksi yang memang luar biasa. Karena induksinya di sekitarnya itu memang mendukung untuk ke sana. Jadi yang gini sederhananya sebenarnya suluk dibawakan tanpa gending aja sebenarnya menarik untuk didengarkan kok. Iya. Karena nadanya itu sudah menjadi sebuah ambience. Kalau di tempat saya sih masih ada beberapa kali sih sempat menangi. Ada perkumpulan mocopatan tanpa gending, mereka hanya pakai tepuk tangan, mereka hanya menyanyikan mocopat. Wow, serius. Nggak beda dengan Gregorian. Iya. Nggak beda dengan sholawatan. Kalau kita lihat strukturnya ya, bukan kontennya. Bukan kita membandingkan tradisi agamawi atau kepercayaan enggak. Tapi kita bicara tone-nya. Bicara tone-nya memang menarik ketika mocopat, suluk atau tembang lah, tembang Jawa gitu. Sebagai bagian dari narasi yang dilakukan gitu. Itu memperkuat narasi narasi dan ya struktur dramaturginya itu diperkuat dengan adanya narasi yang dilakukan. Dan itu sudah ada, nggak cuma di wayang gitu loh. Maksudnya narasi yang dilakukan itu pun orang-orang Yunani kenal gitu. Di masa lalu di teater-teater Yunani, mana ada sih teater Yunani yang tidak menyanyi gitu. Ya, jadi sebenarnya kan wayang itu adalah komposisi dari beberapa induksi yang kemudian dijadikan satu. Iya, dan itu menjadi sebuah hipnosis. Dan itu hipnosis yang luar biasa sebenarnya. Yang itu bisa menghipnosis orang untuk mengubah perilaku, untuk mempercayai sesuatu. Kalau dari kemarin yang kita bahas menjadi archetype. Iya, dan bahkan untuk membeli sesuatu. Iya. Untuk spending, kenapa? Spending membeli sesuatu dalam artian spending nanggap wayang, nanggap lagi. Oh, contoh, dalang A pentas di tempat X gitu. Kemudian tuan rumah di tempat X terkagum-kagum dengan pertunjukan dalang A sehingga tahun depan bernazar untuk nanggap lagi. Betul. Dan itu yang membuat dalang-dalang di sini pun terjadi. Iya, di sini pun terjadi. Artinya kita warga yang ada di sini sempat menunggu beberapa bulan untuk seorang dalang gitu. Betapa wow. Padahal kalau kita bicara pertunjukan wayang, dalang yang lain juga bisa gitu kan. Betul. Kita bicara pertunjukan ya, bukan berarti kontennya, tapi kita bicara pertunjukannya bisa dalang yang lain. Bisa, tapi spiritnya akan beda. Kita menunggu untuk dalang itu gitu kan. Karena spiritnya akan beda. Di masa lalu yang seperti itu ya Suwargi Ki Hadi Sugito. Iya. Wah, itu ditunggu orang kemana-mana bahkan gamelan belum ditata orang sudah ngantre di situ kan. Iya, nek Ki Hadi Sugito almarhum kadoan untuk teman-teman yang sekarang. Ki Seno Nugroho lah sekarang yang paling ini ya. Almarhum Ki Seno Nugroho, almarhum Kintus Siswono menangi untuk jadi rodis ya nek zaman saiki kalau. Enggak rodis sih, kalau rodis enggak. Rodis memang ada tim khususnya. Kalau saya jadi pasukan penggembira. yang selalu menemani di beberapa pertunjukan. Ya. Sudah tahu jadwalnya seberapa padatnya. Iya. 30 hari bisa dalam 30 hari sebulan itu 28 hari manggung itu bisa tuh. Induksi. Dan itu juga terjadi di masa Ki Intus Suswono juga seperti itu gitu loh. Walaupun mungkin tidak sebanyak itu, tetapi dengan gelegar yang lebih wah. Saya masih ingat itu ada cerita, saya tahu sendiri kalau itu. Ki Intus Suswono dan Ki Mantuk Sudarsono duet. Penontonnya 20.000 orang.
Saya nggak bisa bayangin orang nonton wayang 20.000 orang itu kayak gimana itu. Sing seneng sing bakul ya. Pokoknya bakal wedang, waduh, aku. Nah ternyata dampak sosialnya juga banyak kalau kita Iya. main bakulan bareng kuwi. Menghipnosis orang untuk tuku. Oh. Karena sampai sekarang ada keyakinan bahwa sopo sing nunggoni apa kuwi pas gunungan pertama itu kan. Betul kayan. Betul kayon kuwi nunggoni ora kelakon ngelih ngono lho. Nek sing ra menangi berarti ngelihnya dipindah nangon sing do teko serius itu muncul mitologi yang seperti itu gitu loh. Iya. Ya gimana ya kalau saya akhirnya melihat proses hipnosis tadi ya, kembali ke proses hipnosis bahwa tidak Karena harus menjadi yang proses hipnosis ini tidak sendirian, ini didukung oleh keyakinan. didukung oleh keyakinan, induksinya induksi keyakinan, sudah mentally induksinya sudah. Wih keren itu. Memang di akhir-akhir ini memang ada perubahan iya. Ya mau tidak mau suka tidak suka karena budaya yang mati, budaya yang tidak bergerak atau budaya yang tidak dinamis adalah budaya mati. Iya makanya. Maka ya sama seperti karena wayang itu juga sebuah budaya, sebuah produk budaya. Gitu. Bahkan mungkin saya bilang bahwa ini sebuah kebudayaan wayang, bukan lagi produk budaya. Karena di sana ada orang nonton, ada orang bekerja, nah itu sudah bisa menjadi kebudayaan tersendiri kalau saya boleh bilang ya, ada pendapat ngawurnya saya. Itu benar-benar yang sudah apa ya? Ya dinamis. Kalau kita sama seperti di masa lalu mungkin nggak bisa, karena struktur sosialnya sudah sangat berbeda. Maka kreatifnya adalah bagaimana dalang bisa menghipnosis tetap. Sebenarnya mereka secara modal itu pertunjukan tok wis. Rasah dalang sing terkenal, tidak usah yang terkenal. Ada pertunjukan wayang di A, tempat A itu. Dalangnya X, nggak ada orang yang kenal. Itu udah bentuk induksi kok. Banyak orang yang nonton. Orang tetap nonton kok karena itu wayang gitu, walaupun dalangnya nggak terkenal. Iya. Tinggal bagaimana kesempatan yang diperoleh oleh dalang itu untuk meningkatkan kualitasnya. Oh iya, itu jam terbang pasti berbicara. Jam terbang, kemudian memang keinginan untuk meningkatkan kualitas. Ada yang jam terbangnya tinggi tapi tidak ingin meningkatkan kualitas ya ada gitu. Ada yang jam terbangnya rendah tetapi dia quality-nya naik terus ada. Itu. Ya itu, tapi ya Karena saya harus bilang jam terbang itu mempengaruhi. Jam terbang dalam artian untuk mengasah teknik, mempengaruhi, walaupun itu dimulai juga dengan kemauan. Ya paralel lah itu harus paralel, harus sinergis juga. Nah, tapi di luar itu kalau saya tuh melihatnya gini, kreativitas hipnosis apa yang dibutuhkan dalang di masa pandemi ini, ketika segala sesuatunya virtual. Contoh gini, ketika semua tontonan wayang itu sekarang di virtual kan, semua tontonan wayang itu di YouTube kan, atau mungkin di Vimeo kan, di Facebook kan, di apapun itu di live. Kan nggak mungkin pakai guyonan yang sama. Nah makanya gini. Oke, jawabannya sederhana sih. Saya akan jawab dengan sebuah tantangan. Ambil videonya Seno Nugroho, di-crack strukturnya, maka akan ketemu. Bahkan kalau saya harus bilang bukan hanya Ki Seno Nugroho. Artinya begini, untuk zaman sekarang lo ya. Iya, tapi kalau kita bicara crack ya, kita bisa cracking the code. Sederhana itu loh. Yang paling dekat itu kalau yang ya cukup melekat di hati masyarakat dua, kalau harus jujur dua, Seno Nugroho dan Entus Suswono. Itu harus di-crack, code itu harus di-crack gitu untuk membentuk masyarakat, pola struktur sosial masyarakat saat ini. Betul. Memang yang paling fresh di ingatan kita Ki Seno Nugroho, tapi bukan berarti terus Ki Entus itu enggak, karena zamannya Ki Seno Nugroho menjamani generasi yang di bawahnya Ki Entus gitu. Ya, lebih dekat dengan dalang-dalang muda itu kan gitu. Tetapi bicara itu juga video-video dalang-dalang tua, dalang-dalang sepuh itu masih sangat relevan kalau saya kira. Kalau kita bicara code ya, kode. Kalau kita bicara code yang menarik itu suka nggak suka, saya harus sebut Hadi Sugito. Iya harus pasti, karena radio mana sih yang nggak nyetel kayak Hadi Sugito. Sampai detik ini. Satu nama lagi. Narto Sabto. Nah itu perlu kita crack sama-sama. Padahal ketika bicara dakwah bukan bunganya loh. Iya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi bunganya aja. Jadi guyon-guyon. Iya. Terus
bukan gimmicknya, tapi bagaimana kita track strukturnya. Bukan struktur pertunjukannya saja, tapi struktur bagaimana dia mendapatkan kreativitas yang seperti ini. Iya, bagaimana di masa yang sama saat itu ya, ada Mbah Darman, ada Mbah Narto Sabdo. Mbah Narto Sabdo itu lebih kalau saya bilang ngopeni tuyul digitalnya itu lebih hebat dari Mbah Darman, walaupun kalau saya bilang pertunjukan live-nya mungkin saya lebih tertarik dengan Mbah Darman kalau saya nonton videonya gitu ya, karena sabetnya lebih lincah, lebih atraktif gitu. Tapi di satu sisi Mbah Narto itu kreatif lewat rekaman-rekaman kaset pita saat itu ya, masih kaset pita itu terus nggak berhenti. Sekarang Hadi Sugito pun seperti itu. Sekarang bayangin Hadi Sugito pada saat itu aku cilik ya, belum sebesar sekarang, iso guyu loh. Iya, Cuma hanya sekedar dengar. iya. Itu di Pakliran Gagrak Yogyakarta ya. Hadi Sugito di Gagrak Surakarta ada Narto Sabdo. Kalau di Cirebon banyak dalang-dalang yang saat itu produktif dengan kaset pita banyak sekali. Dalang Akhirna, banyak sekali. Ya makanya Bahkan awal-awal Mama Haji Rusdi sekarang masih sangat eksis di pesisir, salah satu dalang yang cukup laris di Cirebon. Itu pun juga sempat apa ya namanya, eksis untuk rekaman kaset. Kalau sekarang ya digantikan dengan live streaming, maka ya ketika orang sudah hafal dengan rekaman kaset, tidak akan kaset 1 dengan kaset 2 guyonannya sama. iya. Struktur Makanya gendingnya juga pasti berbeda. Betul, itu yang akan menuntut kita untuk selalu kreatif. Nah, PR-nya dalang berarti kan menghipnosis. Jika dalang harus membawakan lakon yang sama lebih dari satu kali, dan itu pasti nggak mungkin nggak. Otomatis ketika contoh dalang ditangkap untuk pesta pernikahan, orang selalu suka, lebih banyak orang suka Parto Romo atau Rabine Janoko. Ya struktur ceritanya nggak mungkin dirubah. Rabine Janoko ya untuk Sembodro gitu kan, nggak mungkin Janoko terus entuk Canggih gitu kan, lucu gitu. Maksudnya strukturnya pasti untuk Sembodro, kemudian ya dengan variasi kalau Mbah Narto dengan variasi Rimong Batik gitu. Pertanyaannya seperti itu kan jawabannya juga sederhana. Hidup itu ya lahir, urip menjalani hidup, yuk mati. Tinggal gimana kita menghipnosis diri kita dan menghipnosis orang di sekitar kita kan. Betul. Sehingga bagaimana kita akhirnya memilih untuk menjadi siapa nantinya. Aturannya sama. Dari artefak menjadi archetype. Dari artefak jadi belief. Jadi artefak menjadi pola hidup. Dari tutur juga menjadi pola hidup. Iya. Dari struktur sajian menjadi pola hidup. Nah, menariknya kan di situ wayang itu. Sebegitu menghipnotisnya wayang ini. Sebegitu menghipnotisnya wayang. Ya pertanyaannya sederhana, adakah warisan dunia yang lain yang bentuknya sama atau hampir sama dengan wayang yang kemudian bisa menghipnotis sampai menjadi value? Saya nggak tahu. Kalau di India itu ada wayang kulit juga. Di India itu ada wayang kulit. Apakah dia akan membuat menjadi value? Kalau saya malah melihatnya bahwa wayang kulitnya itu ditemukan setelah ceritanya ditemukan di India. Karena ya sama Mahabharata Ramayana seperti di sini wayang kulitnya. Cuman wayangnya besar-besar kayak wayang Laos, kayak wayang Kamboja yang ya, satu wajar, dalang. Karena kondisi budaya di sana juga mereka mengimajinasikannya seperti itu. Ya, tetapi maksudnya permainan pertunjukan bayangan itu tidak seperti di sini gitu. Di sana memang ceritanya sudah ada dulu dan sudah mengakar dulu baru wayang itu muncul. Berbeda dengan di sini yang wayang ada, cerita ada, kemudian saling berkolaborasi. Iya. Menarik. Di Cina juga ada wayang, baik itu wayang potehi ataupun yang model wayang kulit juga ada di Cina. Tapi mereka kan implementasi dari wujud kekuasaan, misal nih dewi dewa yang ada di sana, kemudian baru value-nya disampaikan. Iya, tokoh-tokoh 3 negara itu Conflict of Three Kingdoms. Dan itu ada, artinya dewa ini ada. Saya kira sudah diadakan dulu sebelum. Saya kira Dewi takon Bathara Guru ki ndi to? Apakah Bathara Guru itu Siwa? Enggak juga. Iya kan? Apakah Bathara Guru itu Brahma? Enggak juga. Apakah Bathara Guru itu Tuhan Yang Maha Esa? Bukan juga. Karena berangkatnya beda. Apakah Bathara Guru itu lokal deity? Ada yang bilang dia Siwa kok gitu.
Menarik gitu. Terus naik siapa tuh? Secara saya mau tidak mau, suka tidak suka, memang akhirnya dunia wayang itu nggak akan bisa lepas dari hipnotisme. Nah, betul. Nggak akan lepas dari proses hipnosis, nggak akan lepas, karena wayang adalah sarana untuk membagikan value Betul. hidup bersama, value kepercayaan, value Keyakinan. keyakinan. Kalau saya boleh bilang, ini adalah sarana untuk menyampaikan warisan nenek moyang yang dinamakan etika universal. Mana kebaikan, mana keburukan. Ya, etik moral. Etik moral. Ya, Dan kemudian itu diyakini menjadi sebuah keyakinan beragama, itu adalah bentuk manifestasi bagaimana dia ingin hidup seperti idealnya yang dia bayangkan. ya, karena itu etik moral ya, sama seperti ketika apa namanya, contoh etik moralnya Arjuna kalau nyeleweng, ya hasilnya nggak bener. Misalnya Lesmana Mandrakumara di Jawa yang degleng Minyak seperti itu ya. walaupun ya Yang itu Laura itu hanya lanang ora wedok ora itu. lebih idiot sih kalau saya lihat, bukan Laura tapi idiot gitu. Padahal kalau di India kan Laksman Kumar itu anak Duryodhana yang sangat gagah, yang walaupun ya maksudnya orang nggak kayak neng Jawa, neng India kan Ya artinya begini, gagah sebenarnya sakti gitu loh. penggambaran bahwa ya non saya harus ngomong karma itu jalan. Itu Digambarkan seperti itu. digambarkan seperti itu. Ya walaupun Lesmana Mandra ki nek ning Jawa ki ana sanggit yang dia anak Gandharwa gitu, anak bangsa ning gaib, dituker anak Banowati karo Janaka ki endang pergiwa yang tadi putri Gatotkaca gitu kan. Kresna menukar janin. Nah, tapi akhirnya juga proses-proses seperti itu tuh tidak pernah menjadi proses yang baik, proses yang buruk gitu. Proses yang buruk, value itu gitu. Dari etik moral seperti itu selalu berkelanjutan. Contoh lah kon Semar Kuning gitu, misalnya Arjuna Jelur itu. Abimanyu menghina Semar yang rakyat sederhana itu kan, kuncungnya ditemok karo ngidoni Semar, kemudian efeknya Ndorowati banjir. Ya. Itu hal yang menarik bahwa ada pesan-pesan yang akan disampaikan dan apa ya, sekarang hanya dilihat sebagai seni pertunjukan saja kalau saya harus bilang, karena ada beberapa proses-proses yang harus dilalui kawan-kawan yang di pedalangan. Ya nuwun sewu, saya harus ngomong gitu, sehingga value-nya tidak tersampaikan. Ini hanya seni pertunjukan saja, bukan transfer, bukan transformation, bukan wayang transformation ya. Iya. Tapi hanya sebatas wayang performance. Bukan transfer knowledge, bukan transfer informasi, bukan transfer value yang paling penting. Jadi ya dilihat hanya sebagai seni pertunjukan saja. Teman-teman, ini jadi PR kita bersama. Iya. Ya maaf kalau saya harus salah. Bagaimana kita menghipnosis diri kita, bagaimana kita menghipnosis orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita menghipnosis gini bos, kita harus mulai dulu, kita yang terhipnosis dulu sebelum kita menghipnosis orang lain. Oh iya, makanya saya bilang tadi, bagaimana kita menghipnosis diri kita, bagaimana kita menghipnosis sesama di sekitar kita, bagaimana kita menghipnosis skalayak ramai untuk mengambil sesuatu dari wayang, dalam artian mengambil hal-hal baik, hal-hal yang bisa dipelajari dari wayang dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Pun menggambarkan kehidupan sehari-hari dalam wayang sebagai gambaran etik moral manusia. Karena saya kapan hari lihat pemuda tersesat, siapa? Coki Muslim sama Habib Jafar sama Habib Jafar ya. Habib Jafar. Yang menarik itu adalah kata-kata yang kemudian merasuk ke saya adalah begini, manusia itu bukan titik di tengah samudra, tapi manusia itu adalah samudra dalam sebuah titik yang penuh kompleksitas. Saya juga ingat ada satu pendapat, saya lupa dari siapa, manusia itu makhluk simbol. Betul. Hipnosis lewat simbol adalah bagian dari wayang itu sendiri. Wayang itu simbol kehidupan baik, buruk, angkara, dan kebaikan,
segala hak etik moral yang universal sifatnya, value-value universal, value ketuhanan, value kemanusiaan, value persatuan, value keadilan, value kehidupan bersama, bergotong royong, itu ada di dalam wayang gitu. Betul. Dan sebagai simbol maka manusia akan mencintai itu. Sebelum kita menghipnosis gitu, orang sudah terhipnosis dengan simbol itu. Ya ini jadi PR kita bersama. Jadi PR kita bersama, karena saya masih ingat yang sampai sekarang masih ingat adalah bagaimana lakon ketika Bima muda ketemu Dewa Ruci. Ya, ketika lakon Dewa Ruci, nama Ruci. Sampai sekarang saya masih ingat, aku krungu cilik gue. Yang dalam Pak Mantep di Indosiar. Ini tahun Indosiar berarti udah tahun 90-an. Iya. Ketika saya masih remaja yang senengnya hura-hura sana sini, waktu itu musimnya adalah diskotik dan kawan-kawannya karena tahun-tahun segitu. Anda berarti ngalami masa-masa Crazy Horse ya? Iya. Anda tua. Crazy Horse. Crazy Horse. Kok saya tahu ya? Kok saya tahu Crazy Horse ya? Iya, Crazy Horse yang berubah jadi Jogja. Ya. Kemudian sekarang jadi apa itu saya lupa dan atasnya ada Holland Bakery sama ini bukan iklan ya, tapi ini adalah Burger. sejarah ketika dulu itu memang ya Crazy Horse di sana. Iya. Yang saat itu ya. Dan dari Magelang juga ngelegaki ke sana. Oh iya dong, karena di Magelang nggak ada klub malam. Ada zaman Jaguar. Wah tua. Nah, di atas Hotel Panggika, ada Jaguar. Itu tua. Nah artinya betapa beliau bisa menghipnotis sampai segitunya. Dan saya masih ingat bahwa di sana ada dialog, sebenarnya adalah dialog antara diri kita dengan diri kita sendiri. Iya. Karena konsep Dewa Ruci itu kalau saya boleh lihat struktur paklirannya beberapa dalang yang lain, selain Pak Mantep, Pak Bambang Suwarno misalnya, menggambarkan Dewa Ruci itu Bima itu tidak jalan keluar. Jadi ada mungkin bisa teman-teman bisa lihat kalau di Pak Mantep yang turun di sumur itu ya. Enggak, kalau Pak Mantep itu kan yang turun ke laut itu. Memang prosesnya sama, ceritanya sama. Tetapi kalau Pak Bambang Suwarno itu secara visual menunjukkannya adalah Bima tidak sowan ke Durna. Tetapi Bima begitu bedol kayon, Bima ada di tengah, Bima muda ada di tengah. Kemudian seakan-akan ambil wayang Bima lain gitu, seakan-akan seperti rohnya keluar, langsung disambar oleh raksasa. Berperang dengan raksasa dengan Rukmongolo itu yang kemudian menjadi Bayu gitu. Kan kalau di naskah Nawaruci kan Indra Bayu gitu. Indra Bayu itu maksudnya rajanya angin ya, Dewa Bayu gitu. Jadi tidak dua dewa. Kalau sekarang kan jadi Indra dan Bayu gitu. Jadi dua dewa Indra dan Dewa Bayu. Nggak masalah itu soal preferensi lah ya, soal preferensi sanggit, monggo. Tapi di Pak Bambang Suwarno bahwa Bima itu nggak keluar dari tubuhnya dan dia tidak bergerak. Tentrik sekali lah kalau saya bilang, tentrik sekali. Nah, ini ada suatu terselip, tetapi mungkin bisa menjadi referensi kita sama-sama. Apakah anak yang lahir di tahun 2010 ke atas ada yang dengan nama wayang? Berapa persen kalau ada? Iya, itu perlu jadi satu hal yang beda. Pada zaman dulu banyak orang yang namanya Bayu, Indra, Bima, Arimbi, kalau cewek Sinta. Kresna juga banyak. Krishna, Kresno, yes, variannya. Oh banyak, ya Aradea. Ya. Dan segala variannya. Kunti, Arjuna, iya. Jadi Juna, Arjun, ya. Kunti itu banyak sekali yang pakai nama Kunti. Sri jelas. Iya, sekarang simple thing, tapi ini cermin bahwa kita sudah tidak terhipnosis dengan wayang. Ya. Masyarakat bahwa archetype wayang itu sudah tidak menempel ke kita sekarang. Jadi PR bersama ketika UNESCO memberikan wayang itu adalah intangible heritage ya. Warisan budaya tak benda gitu ya. Warisan budaya tak benda untuk terutama Indonesia gitu kan.
dan menjadi apa ya, menjadi PR besar buat kita semua, bagaimana menjadikan ini menjadi sebuah archetype lagi ketika wayang itu sudah punya hari sendiri di Indonesia. Ya, karena begini bos, yang Tanggal 7 November itu sudah jadi hari wayang nasional gitu. Kadang-kadang kita jadi sedih itu adalah, wow, ini struktur hipnosis yang mantap nih. Tidak ada seni pertunjukan yang lain Yang semantap yang ini gitu. semantap ini. Tetapi kenapa keberlanjutannya jadi seakan-akan malah mandek? Sudah tidak archetype gitu ya. Sudah tidak, iya, hanya sekedar simbol. Dan simbolnya nggak bisa dibaca. Iya, karena menarik gini. Banyak orang yang ngomong Indonesia yang bagus apa ya kalau sama turis gitu. Indonesia yang bagus sama wayang. Wayang itu apa? Wayang itu puppets, wayang itu boneka, pertunjukan boneka. Ketika tour guide itu membawa orang untuk melihat wayang atau menonton wayang atau melihat proses pembuatan wayang, tour guide itu aja nggak tahu proses pembuatan wayang atau nonton wayang bahasanya apa. Bahkan wayang itu seperti apa, pertunjukannya seperti apa, banyak yang nggak tahu. Tapi kita dengan marah Tapi sebenarnya kalau wayang itu diklaim oleh negara sebelah atau Tapi diklaim sebenarnya- Malaysia, diklaim Thailand gitu, kita marah. Padahal mereka ya punya wayang kok. Wayang itu punyanya dunia kok. iya, Bukan cuma punya kita. maksudku gini, bos. Salah satu kenapa sih tidak menjadi archetype, karena kita tidak kongruan dengan archetype, dengan simbol kita, Iya. sehingga kita nggak bisa ngomong wayang itu apa sih, wayang itu aku. Wayang itu aku, wayang itu aku gitu. Wayang itu Wayangnya tunggal aku. gitu, iya. Aku ini wayang kalau saya malah Iya, akhirnya. jadi Wayang itu aku dan aku itu wayang. karena akhirnya apa yang jadi archetype kita, apa yang jadi simbol kita lakukan sebaik-baiknya menyerupai simbol itu, Ya karena kita nggak menganggap itu sebagai archetype. sehingga seorang yang seperti Kresna akan berperilaku seperti Kresna. Seseorang yang seperti Yudhistira, seperti Puntadewa akan melakukan kejujuran apa yang dia yakini. Akan menjadi sang Ajatasatru ya. Sangat jujur. Menjadi orang yang tidak punya musuh gitu, Ajatasatru. Betul. Orang yang diberi nama Bima maka dia akan Memang menunjukkan kegagahannya. Tapi ya walaupun dia gerusa-gerusu tapi tidak meninggalkan mengatasi, sopan santun, tidak meninggalkan subosito. walaupun berangat dalam artian dijenengi Bima misalnya, cangkemnya Allah mungkin. Iya, karena Cangkemnya plus-plus. Ya, perkedoran seperti itu. wujud terus terangan. Tapi bukan berarti dia menjadi seorang yang brengsek kan gitu. betul. Tapi itu kan nggak berlaku di masa ini. Bahkan nama yang menjadi jopo atau menjadi mantra itu pun sudah tak lagi Nah, berlaku gitu. itu yang menarik akan jadi PR kita sama-sama. Tantangan buat kita semua, Serius. buat seluruh warga Indonesia, buat seluruh warga dunia bahkan Serius ini. yang merasa bahwa wayang itu punyaku gitu. Iya. Saya nggak akan bilang lagi bahwa wayang itu punyanya orang Indonesia, bahwa orang Malaysia juga punya wayang, Kelantan gitu. Di Johor pun wayang kulit Jawa itu Loh, juga ada gitu. Begini, kalau dilihat dari filosofinya, dari bentuk wayang itu kan sebenarnya bentuk Manusia. dari manusia semua bangsa. Iya. Apalagi kalau kita bicara wayang gedok nih, kembali ke artefak nih kemarin yang belum selesai nih. Wayang gedok itu artefaknya diwujudkan kok. Betul. Raja ada koleksi wayang gedok yang Ratu Wandan Nganggris. Jadi ketika Banda sudah dikuasai Inggris gitu. Itu bukan wayang gedok, itu wayang Rucil edisi Damarwulan sudah. Ketika lakon Damarwulan itu Ratu Wandan Nganggris itu ya orang Banda, orang wujudnya adalah sabrang, wayang sabrang dengan baju tentara Inggris merah dan putih gitu ya, merah dan putih dengan lencana dan segala macam, sepatu boot, tapi mukanya adalah muka seperti gentong lodong, wayang gentong lodong itu sabrang sing ngangak dengan bibir dower, gigi besar dan berambut keriting. Jadi ya wong Indonesia Timur, orang Banda gitu, orang Ambon yang didandani prajurit Inggris gitu. Iya. Manusia segala bangsa. Bahkan kalau kita bicara wayang Menak gitu misalnya, wah Bagindo Ngabesi gitu, Raja Ngabesi itu juga Raja Ethiopia ya Ireng gitu, enggak. Nah, artinya ketika ini adalah wujud orang Punya, iya. punya semua orang, dan seperti kebetulan kita yang bisa menerjemahkan. Kebetulan kok yang paling kaya soal wayang tuh ya Indonesia. Kenapa kita tidak cinta dengan wayang? Iya. Dulu tuh banyak orang diberi nama misalnya Nusirwan,
Amir Ambiah ya gitu. Yang sedikit bau agama lah, bau Islam gitu. Iya, tetapi sesuai dengan perkembangannya bahwa itu tuh jadi archetype. Iya. Mereka tahunya Nusirwan bukan dari membaca hikayat Amir Hamzah gitu. Nusirwan dari Bagindo Nur Sewan di wayang Menak gitu. Iya. Mereka nonton sandiwara radio ataupun ya yang Menak, golek Menak. Kemudian kan nggak ada yang memberi nama anak Bestak. Makanya Kalau Tambi Jumiril mungkin gitu, tapi Bestak nggak mungkin memberi nama anak Sengkuni gitu kan, hampir nggak mungkin gitu. Tapi itu jadi menarik ketika nama itu sudah bergeser. Gitu loh. Boleh dicek lah, boleh dicek di Dukcapil atau di mana berapa persen sih orang yang punya nama wayang di tahun 2020 iya. misal. Kelahiran 2010 ke atas ya. Dibandingkan dengan kelahiran tahun 90 sampai 2000 misal. Iya, pasti selisih beda banget. Iya, selisih beda sekali. Seberapa penurunannya? Kita gini, salah satu teman-teman itu kita juga perlu mengambil data karena bagaimanapun juga kita hidup sekarang dengan data kan. Karena dari data itu kita bisa memberikan treatment yang baik, bagaimana menghipnosis yang baik. Jangan kemudian terjebak dalam zona nyaman kita sekarang. Betul wayang masih eksis, masih iya kalau kita melihat dari sisi tontonan, dari sisi pelaku itu. Tapi dibandingkan dengan K-pop sekarang lebih terkenal mana? Bagaimana banyak jenis wayang yang juga tergeser. Dan itu pun karena kita juga karena tidak menjadi archetype lagi. Contoh, wayang Jawa Timuran tergeser oleh wayang Solo. Saya bukan berarti wayang Jawa Timuran jelek atau wayang Solo itu bagus, tetapi tergeser karena saat itu orang menganggap bahwa dalang yang bagus ya menurut saya Pak Anom Suroto dan Pak Mantep gitu kan. Akhirnya wayang-wayang Jawa Timuran yang bagus yang buat saya bagus gitu. Wayang Jawa Timuran itu saya seneng gitu. Dengan sahabat kupu tarung, sahabat dugangan gitu. Bahkan punya kekasan tersendiri. Jadi hilang karena ya sudah dalangnya pengen penak Solo kayak Pak Mantep, kayak Pak Anom cepet payu, cepet laris gitu. Akhirnya hilang pelan-pelan wayang cekdongan. Ya walaupun saat ini juga masih di Malang revitalisasinya bergerak bagus, di Sidoarjo juga bagus. Iya. Bahwa ke awal kita ngobrol tadi goalnya apa sih? Goalnya apa, buat yang atau buatku? Ya banyak wayang-wayang yang tergeser. Kalau yakin dengan yang ku itu pasti tercukupi. Iya. Karena di semua kitab suci ada. Iya. Salah satunya yang selalu saya bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sesuatu itu buat yang gitu. Di semua kitab suci ada. Ketika semua kita kembalikan kepada yang Maha Esa gitu. Yang Maha Esa bukan Esa ya, Esa. Semuanya itu akan dicukupi, semuanya akan dicukupkan gitu. Semuanya akan bahkan bukan cuma dicukupkan, kalau saya percaya bahwa semuanya akan dilimpahkan. Nggak harus kok kita maksa bahwa di era-era pandemi ini harus kudu wayangan. Menjaga bahwa wayang itu menjadi archetype tidak harus dengan pertunjukan wayang. Betul. Jadi gini, ketika kita sadar bahwa wayang itu jadi archetype, yang itu harus disadari dulu, maka akan banyak opsi yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan itu. Menghidupkan lagi. Banyak kok teman-teman komikus sudah mulai bikin komik wayang lagi seperti era-era Kosasih ya kan. Kemudian novel-novel wayang juga sudah mulai terbit, banyak mulai terbit. Ya di eranya yang agak tua itu sastrawan Indonesia yang agak senior lah, Pak Yan. Ada nggak sih? Saya jadi penasaran, teman-teman wayang memberikan tutorial wayang secara gratis live di YouTube. Ada kok, sudah banyak, bahkan sebelum YouTube misal nih, tutorial sahabat itu seperti apa? Sudah banyak. Itu seperti apa? Teman-teman pedalangan sudah banyak yang memberikan itu ya. Beruntung dengan adanya YouTube, beruntung dengan adanya ya kanal berbagi ilmu gitu. Contoh misalnya buku-buku pedalangan itu sudah di-scan ke PDF, kemudian sudah di-share di banyak situs. Kemudian juga upaya digitalisasi bentuk wayangnya, artefak wayangnya digitalisasi dalam artian di foto dengan format yang bagus sehingga siapapun bisa mencontoh itu gitu untuk meniru atau membuat bentuk baru yang dari inspirasi dari itu. Kemudian seperti
Tata Menata Keprak itu ada channel YouTube kalau nggak salah channelnya DG Channel ya, DG Channel itu membuat tutorial, bukan tutorial ya, review, bukan review atau apa ya, kayak dokumentasi, lebih tepatnya dokumentasi keprak, tatanan keprak dalang. Misalnya, Ki Seno Nugroho dengan keprak Jogja satu plat dengan ketebalan yang seperti apa, kemudian cara menggantungnya seperti apa, Mantep Sudarsono dengan berapa lembar plat, bahannya apa, itu disebutkan semua di channel itu. Cara menata kepraknya juga ada, bisa disimak itu. Kemudian ada jauh sebelum itu jauh sebelum YouTube sekeren sekarang atau sekeren 5 tahun terakhir, mungkin tahun 2010, antara 2010 sampai 2013 sudah ada channel YouTube yang menayangkan tutorial sabetnya Pak Bambang Suwarno. Waktu itu kalau nggak salah Pak Bambang Suwarno masih aktif dosen isi. Jadi itu kayaknya rekaman di studio pedalangan atau di kelas, saya lupa ininya. Itu saya sempat nonton, dan itu salah satu video yang saya like di channel saya. Bukan channel saya yang ini, yang dulu, maksudnya di akun Google saya yang entah Masih hidup atau enggak ya? masih hidup, tapi biasanya isinya mungkin spam doang, karena itu saya buat untuk main game dan lain-lain kan dulu ya, namanya dulu nggak kepikiran bahwa email dan akun itu akan menjadi sepenting ini gitu kan. Ya saya sempat nonton itu, dan saya like, kalau nggak salah malah saya subscribe juga itu. Itu menarik loh, games juga menarik loh. Bagaimana membuat games? Wayang, Iya. bukan. Gini, bisa nggak sih games itu ceritanya dipindah ke wayang? Oh bisa banget, karena wayang itu luas. Wayang itu kan media. Cerita game apa misalnya? Apakah Three Kingdoms misalnya, Dynasty Warrior bisa dipindah ke wayang? Bisa. Nah, artinya kita tidak terjebak dalam konsep yang Mahabharata Ramayana enggak. Wayang itu banyak. Kita punya wayang Potehi, kita punya Wacinwa, wayang Cina Jawa itu yang sorry itu saya gini, kalau Mahabharata gini loh, ini ada game, ini Mahabharata Ramayana, ini digeser dengan tokoh-tokoh yang dalam Mahabharata Ramayana kan selesai. bisa sanggit. Bisa. Iya, Sebenarnya dengan membentuk lakon baru atau membentuk sanggit baru. Contoh misalnya orang pengen, ya kayak yang dilakukan Ki Sunan Nugroho, orang mau bangun punya hajat bangun pom bensin, akhirnya keluar Semar bangun pom bensin. Keluar bangun SPBU itu kan ada kan. Oke lah apapun itu caranya. Cuman kalau dari game ke ini bisa menggeser dengan Mahabharata, tapi toh juga tidak harus dengan Mahabharata Ramayana. Toh kita bisa mengkreasi tokoh wayang baru. Iya. Nggak salah gitu. Makanya selama strukturnya masih sama ya. misal kayak Dynasty Warrior, kita punya wayang Potehi, kita punya Wacinwa, kalau yang bentuknya wayang kulit kita punya Wacinwa, wayang Cina Jawa, kita punya wayang kronik, kita punya ya yang ke arah-arah seperti itu. Tinggal diwujudkan kan strukturnya, tinggal diwujudkan wujud boneka wayang, ceritanya sudah ada, tatanan gending bisa dibuat, bisa disusun gitu kan. Maksudnya bukan proses yang mudah, tapi bisa gitu. Atau game let's say bully gitu. Value-nya apa sih? Tapi sebenarnya kalau wayang politik, itu saya punya cuma satu. Ada nggak sih yang kayak relevan gitu loh? Ada nggak sih yang kayak iPad kedua? Nah, maksudnya gitu. Teman-teman yang belum nonton, nanti saya tambahin video itu di Artinya begini, di channel itu saya tambahkan di akhir video. begini. Saya teringat ketika obrolan kita yang pertama itu bahwa seorang dalang itu punya kemampuan yang lebih, minimal lebih jadi storyteller ya. Maksud saya adalah kemampuan yang lebih itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kepekaan kawan-kawan dalang untuk melihat situasi yang ada sekarang. Nah, ketika kita bisa melihat seperti itu, maka kita bisa menganalisis dan membentuk ini sebuah bentuk cerita. Sehingga tidak hanya sebagai arahan, tidak hanya sebagai transfer attitude, tetapi ini juga sebagai bahan pemikiran bagi yang menonton bahwa mungkin ada kejadian seperti ini loh, kita harus ngapain loh. Dan kalau saya boleh bilang,
Itu sudah dilakukan oleh para pujangga di masa lalu. Ronggo Warsito sudah bikin Parama Yoga dan Pustaka Raja gitu kan. Dan itu bentuk rekaman sejarah dalam tanda petik ya, rekaman sejarah dalam tanda petik. Lakon Cakraningrat misalnya, lakon Wahyu Cakraningrat sebagai bentuk rekaman sejarah. Wahyu ini tiba ning Solo, Yojo apa ning VOC kan gitu, dengan perebutan Sumenep gitu kan. Banyak hal, atau lakon apalagi konsep durga dalam Wahyu Cakraningrat itu juga ada penelitian juga seperti itu. Kemudian rekaman sejarah wayang gedok misalnya dengan tadi ya suku-suku bangsa di seluruh Indonesia gitu kan, atau rekaman sejarah lagi Damar Wulan misalnya gitu kan, sebagai sebuah rekaman sejarah pengkhianatannya Logender. Kemudian kalau di wayang kerucil itu Logender itu liciknya minta ampun, ngadu sana ngadu sini ya seperti halnya banyak orang di masa kini demi kepentingan personalnya ngadu sana sini dan kepentingan negara itu sudah digambar di masa lalu. Maksudnya bagaimana kita bisa membuat itu lagi gitu, Betul. dengan isu yang lebih aktual. Betul. Karena kadang-kadang begini, kenapa saya di awal ngomong kok kita itu terjebak dalam zona nyaman, terjebak dalam sarana itu jadi tujuan kita. Ya, Kita lupa bahwa sarana itu sebenarnya sarana gitu. iya benar. Jadi kita kenapa terjebak dengan hal ini gitu. Yang sebenarnya kita bisa kreativitas disangkit dengan cara yang berbeda. Itu yang membuat value-nya sekarang menjadi semakin menurun, jadi semakin cuma menjadi seni pertunjukan. Bagaimana mengembalikan wayang itu menjadi archetype, Betul. menjadi bagian dalam kehidupan kita. Transformation, penting. mentransformasikan bayangan di layar pertunjukan menjadi bayangan kehidupan kita, dan mentransformasikan bayangan kehidupan kita dalam layar. Oke teman-teman, hari ini mungkin kali ini cukup dulu, 1 jam 30 sekian menit ternyata obrolan kita. Wah, lama juga ya, tapi iya nggak apa-apa. Ya udahlah, ini omongan mau ditonton nggak ditonton terserah. Betul, gitu ya. Ini adalah bagaimana kita berbagi, bagaimana kita sebenarnya punya semangat yang sama. Betul. Tapi mungkin kita melakukan dengan cara yang berbeda. Ya, semangatnya sama-sama menjadikan wayang itu menjadi archetype. Betul. Karena di situ nilai-nilainya luar biasa. Values untuk ideologi, kepercayaan apapun itu, dan mengajak kebaikan. Ya. Etik moral yang sama, etik moral yang universal. Apa yang baik, apa yang buruk secara universal. Jadi cukup dulu untuk malam ini. Lagi-lagi harus promo. Makasih Suara Katresnan buat t-shirtnya. Nanti luar biasa. Nanti dan saya taruh. Kami juga punya produk-produk yang lain. Iya, dari saya sudah dapat bisikan yang dari belakang. Jadi sebelum syuting ini kami ada kaos lagi loh Mas, juga menggali budaya. Mau enggak? Ya kose, tak ndelok kaose ya gitu. Setelah yang ini ya, yang ini ya udah asik loh. Tan Ayun Amukti para raton gitu ya, para raton ambil. Ya, terima kasih Suara Katresnan. Nanti seri-seri berikutnya kalau mau endorse boleh loh. Terima kasih untuk serangkai. Iya, serangkai Sangkar Kopi. Sudah habis ya. Enak ini saya harus promo roastingannya Anas laki Faisal Anas roastingannya, kemudian diseduh di serangkai Sangkar Kopi, enak, top orange bourbon ya. Untuk that price enak gitu, terutama untuk penggemar kopi yang baru. Iya, ringan sih ini. Yang ringan ya, ini karena ini fruity banget, orange banget gitu. Yang saya dapat tadi orange, terus ada lemon zest-nya gitu. Agak sengar sedikit tapi enak gitu. Overall oke gitu. Terus aftertaste-nya nggak pahit. Oh iya, kita belum terima kasih sama venue. Iya. Kita dua kali syuting di sini. Betul. Terima kasih untuk Hotel Safari Magelang untuk venue-nya, asik gitu. Klasik banget. Betul, tempat duduknya masih sofa rotan, ini kesenangan saya kalau boleh besok saya juga mau minta di corner yang lain karena ada yang menarik lagi. Serius. Nah, kayaknya harus banyak syuting di sini nih, asik nih tempatnya soalnya. Thank you Hotel Safari Magelang dan teman-teman penonton semuanya yang kalau mau
endorse kita. Ngemis endorse sih. Kalau teman-teman perlu produknya untuk dipromosikan lewat channel ini, monggo. Kita nggak akan bikin, ya bukan nggak akan sih, mungkin nggak kita bikin review ala-ala model yang youtuber itu, cuman kalau membantu kita untuk konsumsi ngobrolnya kita itu atau apa ya, monggo. Kayak ini kaos misalnya kita pakai ya, dari Suara Katresnan, terus tadi kopi dari Serangkai, terima kasih gitu. Ya terus tempat Hotel Safari ya, nyaman sih tempatnya di sini. Asik sih. Terima kasih Kosi dan homey banget. Suasananya suasana apa ya, suasana back to zaman dulu lah. Betul. Dan buat teman-teman yang mau syuting di sini, monggo. Iya, bisa dihubungin itu Hotel Safari, karena dihubungin. kita aja bisa gitu, apalagi Iya. apalagi teman-teman yang lain yang lebih profesional. Terus apa ya, tempatnya enak, buat nginep di Magelang cukup oke gitu. Apa lagi ya? Terima kasih sama siapa lagi? Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, sama Tuhan Yang Maha Esa yang bikin inspirasi, Iya. yang menginduksi kita terus dengan Kita terus banyak hal. Karena kita juga kita belum bersyukur dari awal. dan setelah wayang mungkin ada banyak hal yang lain lagi yang akan kita bahas, tidak hanya sekedar ini. Tapi mungkin untuk yang sesi wayang transformation akan Ini banyak akan di wayang. banyak Dan di wayang. dan saya yakin nggak akan berhenti di sini gitu Pak. Karena iya, Karena banyak yang bisa dibahas lagi soal wayang transformation. banyak singgungannya sebenarnya. Iya. Ya sudah, itu dulu deh dari kita. Selamat menjalani hari-hari dan menemukan transformasi dalam wayang dan dalam diri kita masing-masing. Bye.